Memasuki 2 pekan terakhir pelaksanaan Operasi Ketupat 2020, petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan di pos penyekatan Cikarang Barat. Dan hingga hari ke-16 pasca dikeluarkannya larangan mudik, pelanggaran masih didominasi kendaraan pribadi yang tidak memiliki kepentingan pergi keluar Jakarta. Hingga hari ke-16 pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 masih ditemukan sejumlah pelanggaran dari pengendara yang terindikasi akan melakukan mudik melewati pos penyekatan Cikarang Barat. Jumlah pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan pribadi hingga hampir 50%. Mendekati perayaan Idul Fitri, petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan khususnya untuk kendaraan pribadi, dilakukan pengecekan secara satu persatu untuk mengecek kelengkapan dokumen persyaratan surat izin sesuai dengan peraturan atau aturan yang berlaku. Dan kami akan bergabung dengan Nadia Valeri di Tol Cikarang Barat. Selamat malam Nadia, apakah masih ada pelanggaran di sana? Ya, Fazila dan juga pemirsa, memasuki hari ke-16 pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Hingga hari ini memang masih ditemukan sejumlah pelanggaran dari pengendara yang terindikasi akan melakukan mudik dan melewati pos penyekatan Cikarang Barat. Berdasarkan data terakhir, sejak pagi tadi pukul 24 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, ini tercatat ada sebanyak 141 pelanggaran dari kendaraan pribadi dan juga 82 pelanggar dari kendaraan umum. Ini artinya untuk pelanggaran yang terjadi di pos penyekatan Cikarang Barat memang hampir 40% didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang tidak memiliki kepentingan ataupun tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan jika ingin mengarah ke luar Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, Fazila, hari ini memang pihak petugas kepolisian melakukan pengecekan secara cukup ketat, mengingat ini sebentar lagi mendekati perayaan Idul Fitri. Pengecekan ini khususnya dilakukan terhadap kendaraan pribadi secara satu persatu, di mana petugas kepolisian akan meminta untuk melihat sejumlah dokumen persyaratan diantaranya yakni untuk surat keterangan bebas COVID-19 dan juga surat keterangan bertugas yang resmi dari lembaga ataupun instansi terkait jika kendaraan tersebut memang akan mengarah ke Cikampek dan juga Bandung. Sementara itu jika ada kendaraan yang tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan tersebut, tadi kami juga sempat berbincang dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono pada saat melaksanakan kunjungan tadi siang, bahwa memang hingga saat ini untuk hukuman ataupun sanksi yang diberikan bagi para pelanggar ini masih berupa diputarbalikan ataupun dikeluarkan di gerbang tol terdekat. Namun ini, Fazilah, sudah merupakan sanksi maksimal. Artinya memang Polri tidak akan memberlakukan sanksi berupa denda 100 juta ataupun pidana 1 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Namun khusus untuk angkutan truk bermuatan besar ataupun bus, ini akan dikenakan hukuman ataupun sanksi tambahan, yakni berupa sanksi tilang sesuai dengan pasal Undang-Undang Lalu Lintas yang dilanggar, apakah truk tersebut membawa muatan penumpang ataupun menurunkan penumpang di jalan tol. Ini nantinya mereka akan diberikan sanksi tilang, namun juga tetap akan dikeluarkan di gerbang tol terdekat sebagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar dari golongan kendaraan pribadi. Ya, Fazila. Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda.